Saking kuatnya Presiden Prabowo, tak ada yang berani mengkritik sampai saat ini. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalahin Pak Prabowo. Begitulah pidato Jokowi di hadapan Prabowo dalam acara resmi Partai Gerindra 3 bulan yang lalu. Diulang sampai 3 kali, entah apa maksud Jokowi ketika itu. Apakah Prabowo juga layak disalahkan atas kesalahan yang dilemparkan kepada Jokowi saat itu dan sampai saat ini tak kunjung berhenti. Selalu saja muncul yang baru dan yang baru. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Di luar kasus ijazah Jokowi dan usulan pemakzulan Wapres Gibran, apapun kasus yang muncul selalu saja yang disalahkan Jokowi. Pengerusakan akibat tambang di Raja Ampat, Jokowi juga yang salah. Soal perizinan jadi perdebatan hingga perusahaan tambang di situ dan akhirnya 4 perusahaan dicabut izinnya. 4 pulau di Aceh jadi wilayah Sumatera Utara, arahnya ke Jokowi juga karena Gubernur Sumatera Utara menantunya Jokowi. Jadi wajar saja Jokowi berpidato agar tak hanya menyalahkan dirinya. Mengaitkan dengan Prabowo, strategi jitu dari Jokowi bahwa mereka adalah satu. Istilahnya keberlanjutan. Agaknya Jokowi tak sabaran juga setelah 10 tahun berkuasa dan berhasil mendudukkan Prabowo sebagai presiden dan anaknya sebagai wakil presiden. Bukannya dipuji dengan segala prestasinya, justru disalahkan di sana-sininya. Baru 3 bulan saja tak berkuasa, Jokowi sudah mencari backing dan bersandar kepada Prabowo. Setelah 8 bulan saat ini, bukannya mereda malah semakin menjadi-jadi. Jokowi langsung berangkat ke Jakarta melaporkan pihak yang dinilainya sudah merendahkan dan menghina dirinya sehina-hinanya. Itulah bentuk sempurna dari ketidaksabaran itu. Jokowi lupa bahwa saat terlihat menitipkan anaknya di kursi Wapres, maka secara tidak langsung dia sudah menyerahkan hidupnya sepanjang sejarah bakal dikritik bahkan disalahkan. Tidak saja sepanjang umurnya, tapi juga sepanjang sejarah. Apalagi dia sudah mengatakan juga tak akan menarik diri dari dunia politik, kendati tak menjabat lagi. Otomatis serangan terhadap dirinya dan keluarganya semakin gencar. Ditambah pula selama 10 tahun berkuasa, kesalahan justru muncul seperti jamur di musim hujan, maka semakin gencarlah serangan itu. Saat 10 tahun berkuasa, nyaris tak ada yang berani berhadapan langsung dengan Jokowi, yang berani langsung disingkirkan. Tak hanya politisi, pengusaha, public figure, bahkan netizen iseng pun bisa dijemput malam karena dianggap ulahnya sendiri, termasuk saat berhasil menempatkan anaknya di kursi Wapres. Ada yang memprotes dan banyak, tapi seperti menerpa ruang hampa saja. Tak ada pengaruhnya, sampai ke telinga pun mungkin tidak. Tapi saat tak berkuasa lagi, baru 3 bulan dan 8 bulan saat ini, semua terdengar nyaring dan bikin pekak telinga. Tak hanya Jokowi yang tak terlihat sabaran, tapi juga para pendukungnya. Dikira berangkat ke Polda Metro Jaya melaporkan berbagai pihak yang menuding ijazahnya palsu. Besoknya sudah ada saja tersangkanya dan dia berdiri di depan pengadilan membuka ijazahnya yang telah dikatakan Bareskrim asli atau identik itu. Ternyata sampai saat ini tersangkanya belum juga diumumkan. Dikatakan pula oleh penasihat Kapolri Arianto Sutadi bahwa tersangkanya bisa banyak sekali. Roy Suryo CS dituding dibayar dan digerakkan oleh pihak asing untuk memecah belah bangsa. Tuduhan ini bentuk lain dari ketidaksabaran itu. Kalau Wapres Gibran dimakzulkan berarti Presiden Prabowo juga ikut jatuh karena satu paket. Ini tak saja dikatakan pendukung Jokowi,
tapi juga Jokowi itu sendiri. Jokowi seperti selalu ingin menyeret Prabowo dari kesulitan yang dihadapinya. Betapa tak siapnya Jokowi dan para pendukungnya tak berkuasa seperti dulu. Kalau dulu semua betapa mudahnya yang menyerang Jokowi, kini dilekatkan pula sebagai pihak yang membuat kegaduhan. Kegaduhan agar Prabowo tak berhasil. Padahal memang tak ada yang menyerang Prabowo. Selalu saja pihak yang menanam, dialah yang menuai. Begitulah.